Kartu debit Bank Bengkulu. Transaksi lebih aman, mudah, dan praktis. Nikmati kemudahan kartu debit Bank Bengkulu sekarang. Kartu debit Bank Bengkulu bisa digunakan di edisi manapun. Permudah transaksi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sana apa kabar? Mungkin selama kita tidak bersua di program podcast Bertenang, hari ini kembali kita menghadirkan dialog atau diskusi dengan salah satu sumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang tidak asing lagi bagi kita, siapa lagi kalau bukan Dr. Andes Haji Sumardi yang saat ini sudah hadir di samping kita. Dan kali ini kita akan membahas topik yang mungkin agak sedikit hangat ya Bang ya. Tapi Kadang-kadang hangat, kadang-kadang dingin aja. Iya. Nah, ini kita beri kesempatan untuk Abang memperkenalkan diri atau menyapa-nyapa di sana yang mungkin lama menanti ini kabar-kabar dari Abang. Selamat siang adik sanak sekalian, seluruh pemirsa podcast Bedebis. Jadi saya terima kasih atas segala perhatian dan komentar-komentar kawan-kawan berkaitan dengan pemilihan AKD beberapa hari yang lalu ya. Mungkin menarik ya. Ini kita diskusi. Agak sedikit Bang. Ini biar agak mungkin lebih luas di sana menyaksikan. Bang, ngomong-ngomong ini kan pasca hasil penetapan alat kelengkapan Dewan Provinsi Bengkulu yang pada akhirnya mungkin cukup mengejutkan masyarakat Provinsi Bengkulu di tengah kekuatan yang selama ini ya dipegang atau mungkin didapatkan oleh Partai Golkar selama ini, ternyata mungkin kurang ekspektasi nih. Bisa Bang jelaskan kepada di sana mungkin para simpatisan Partai Golkar mungkin di podcast ini. Saya ingin menjelaskan bahwa AKD di DPRD ini ada 7 ya. Pertama 4 komisi, 1 Bapemperda, kemudian 1 lagi Ketua BK, yang ke 1 lagi Bapemperda, berarti 6, 7 sama Banggar ya. Banggar ex officio dipimpin oleh ketua sendiri ya. 6. Kemudian saya sampaikan juga ada 8 fraksi. Ada 8 fraksi. Nah, untuk membentuk suatu AKD di mana semakin 8 fraksi itu semua paling tidak itu kebagian itu paling tidak membentuk 5 fraksi itu berkoalisi. Tahun 2019, 2022 itu kita berkoalisi ada 5 koalisi. Ada 5 koalisi, PDIP, Golkar, kemudian Demokrat, kemudian PKB, kemudian ada gabungan dengan PKS ya. Ada 5 koalisi pada saat itu. Hasilnya waktu itu saya Ketua Komisi 3, Imron Rosadi Ketua BK, PDIP Ketua Komisi 1, kemudian gabungan itu Ketua Komisi 2, kemudian yang Komisi 4 Demokrat. Nah, ini gambarnya. Artinya maksud saya yang menentukan AKD itu adalah koalisi dari fraksi-fraksi yang ada atau partai-partai yang ada di dalam DPRD Provinsi Bengkulu. Koalisi fraksi. Kalau kita mau sendiri, paling tidak kita mau mengantongi 25 suara. Artinya 25, kalau misalnya Golkar mau berdiri sendiri itu paling tidak 25 anggota. Tanpa koalisi ya? Tanpa koalisi. Artinya 25 anggota? Tapi tidak ada. Kalau sekarang ini yang tanpa minimal 5 koalisi. Kalau kurang, kalau tidak 5 koalisi, 5 fraksi, koalisi, maka dia tidak akan terpenuhi 6 KD itu. Gitu. Nah, ini kan kalau bicara soal strategi ya 2019 dengan sekarang 2,5 tahun memang sesuai dengan tatib rotasi. Dia sebenarnya tatib ini tidak berubah. Cara mengerjakan dan cara mendapatkan juga sama, tidak ada perubahan. Nah, strateginya artinya gini, seperti kita 2019. Udah tahu kita sebelum pemilihan itu udah formalitas. Pemilihan itu hanya formalitas. Hari-hari itu formalitas saja. Jadi kemarin kita 3 bulan yang lalu kita udah dapat sinyal ini. Kita sudah berusaha bagaimana bisa tetap masuk ke dalam koalisi. Tetapi koalisi yang dibentuk oleh Pak Ketua DPR sendiri itu saya Golkar sama Demokrat tidak diajak gitu kan.
Tidak diajak. Ya, nah, Why? Ya. Kenapa? Nah, artinya tentu ini pertanyaan kenapa? Iya. Nah, kita tidak bisa menjawab karena tidak bisa kita melarang orang mau bicara A, tapi kita yang melakukan agresif untuk mengejar kenapa dia mengatakan A. Itu bisa. Tapi mengapa dia mengatakan A, kita hanya dia yang tahu. Ya, jadi kita tidak diajak dalam koalisi yang kita dibangun. mau masuk, tapi kita tidak masuk lagi dalam bangun itu. Oh, nah, jadi koalisi yang dibangun kemarin kita fraksi siapa aja? Ya, artinya di luar Golkar dan Demokrat. Oh. Berarti 6 fraksi yang berkoalisi. 6 fraksi berkoalisi. Berkoalisi. Ya. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, ini mungkin ada di sana mungkin belum tahu ya dinamikanya. Itu dinamikanya. Kemudian setelah kita tahu itu, ini kita masih tetap berjuang sebagaimana supaya masih kita memperoleh. Tapi artinya dengan suasana kita sudah pernah mengalami, tidak mungkin lagi kita kecuali ada pembelotan. Nah, tapi sejauh ini ada nggak? Di awalnya kita Golkar itu sebenarnya sudah mau ada saya tidak mencalonkan, rencananya kan ada satu yang anggota fraksi Golkar itu akan calon. Siapa? Di Komisi 4 Pak Badrun pada saat itu. Nah, pada saat kemarin ya. Tapi di detik-detik terakhir dia bilang dia tidak mampu, tidak sanggup. Alasannya? Saya tidak tahu. Mungkin semua udah terkunci. Saya udah tahu ini. Aku bilang nggak usah lagi karena harus uang kunci. Nah, kemudian makanya oleh perintah Pak Waka1 di Komisi 3 itu di Komisi 4 letak ke 3 orang, ya kan? Nah, tapi kan tidak mungkin, aturannya tidak begitu. Nah, cuman akhirnya kita skor itu kembali lagi. Nah, dengan situasi seperti itu, maksud saya jelaskan bahwa yang tidak ada kaitannya dengan pemilihan legislatif dan pilkada yang akan datang, nggak ada. Dengan hanya komposisi. cara bentuk. Sekarang ini pertanyaannya, mengapa demikian? Tentu orang punya kepentingan. Ya enggak? Nah, mungkin 2,5 tahun kemarin mereka merasa kepentingannya tidak terakomodir. Ya. Ya enggak? Nah, sekarang mungkin pertanyaan. Nah, tidak terakomodir dalam artian atau praksi-praksi yang berkoalisi sekarang bisa memainkan sesuatu sehingga dapat menyenangkan seseorang yang memimpin koalisi. Bisa saja. Nah, ini karena begini. Yang memimpin koalisi ini siapa nih sebenarnya? Nah, pasti ketua DPR lah. Oh, ketua DPR. Tidak mungkin bukan orang lain. Kalau unsur pimpinan megang juga ya? Kayak Golkar kan ada di Waka1. Ya, tapi Gerindra kan tidak berkoalisi. Kepentingan orang itu kalau dengan ketua DPR, semua pemberangkatan orang itu dengan tanda tangan dia. Tanpa tanda tangan dia juga nggak bisa itu. Jadi orang semuanya berkiblat sama dia, sama dengan kami 2019. Ketua DPR maunya gimana? Kayak gitu. Nah, sekarang orang tanya juga begitu. Sama. Saya melaksanakan langsung pada saat itu. Ya enggak? Saya yang memimpin langsung, saya melobi langsung dengan dibantu Pak Waka pada saat itu saya langsung. Jadi sebelumnya itu sudah kita petakan. Jadi semua itu formalitas saja. Pak Emerson sendiri nggak tahu dia bakal menang ketua BK pada saat itu kan. Saking senyapnya apa yang kita kerjakan. Nah, mereka juga begitu sekarang. Terus kita mau apa? Ya kan? Nah, artinya kita kalah senyap mungkin ya. Bukan kalah senyap. Gimana? Ini hulu ledak itu kan kepentingan. Oh, hulu ledak kepentingan. Tidak ada yang lain-lain. Ya, ketika kepentingan seseorang tidak terakomodir menurut versi mereka akan beralih. Ini merupakan tamparan bagi kita. Perlu catat ya. Tamparan bagi kita? Ya. Artinya ada sesuatu menurut mereka itu kepentingan mereka tidak terakomodir. Oh. Ya kan? Oh, iya. Nah, artinya dengan hasil ini kita mungkin ada yang dijago-jagokan itu bisa mengakomodir kepentingan yang berkoalisi. Satu, yang kedua kali yang namanya pemerintah daerah itu kan kepala daerah dan DPRD. Ya. Ya kan? Satu kesatuan. Kepala daerah dan DPRD. Apakah ketua DPR merasa sudah nyaman betul dengan apa kebijakan itu? Belum tentu. Ya kan? Termasuk saya juga semua orang senang sama Damar? Tidak. Belum tentu ya kan? Menurut kita dia senyum-senyum saja. Tapi kan apakah dia senang terus dengan kita? Belum tentu. Sifatnya relatif ya? Sifatnya relatif. Misalnya saya dekat dengan Pak Ketua betul secara pribadi. Ya. Tapi apakah dia misalnya senang sama saya? Belum tentu. Cuma secara politik itu tidak ada istilah semuanya akan senyum ketika politik. Dua beradik kandung ketika yang kemarin berkoalisi kemarin dia akan berbeda. Ketika kepentingan tidak masuk ya? Iya, ketika tidak masuk kan gitu. Artinya, yang satu kakaknya Demokrat, adiknya Hanura, nggak akan berbeda pada saat kemarin karena dia menurut perintah komando partai. Oh iya. Nah, artinya kan Bang, dengan dinamika yang sekarang alhasil sudah saya ingin tegaskan benang merahnya tidak ada kaitannya dengan kinerja Partai Golkar menghadapi pemilu 2024 baik itu pemilu alek maupun eksekutif presiden. Nggak ada kaitannya. Ini hanya artinya intern di pembentukan AKD saja. Nah, itu nggak ada.
Artinya tidak mempengaruhi ya, artinya kan opini publik Bang ketika melihat Enggak. komunikasi atau mungkin strategi Golkar yang mungkin publik menganggap wah ini kalah strategi atau mungkin tanda kutip kalah bahasa Bukan kalah strategi. kalah teke. Nah, gimana Bang? Bukan. Artinya gini, pembentukan koalisi ini kemarin murni karena kita tidak berkoalisi sama mereka itu tadi, saya bilang tadi. Ini kan kepentingan komando koalisi. Komando koalisi pasti Iksan Fajri lah, ketua DPR kan. Ya kan? Nah, artinya kan semuanya menghadap sama dia bagaimana nanti. Karena itu sudah saya praktekkan pada saat 2019 kan gitu. Nggak bisa berbohong. Jadi kita kalau di depan publik itu jangan berbohong, kasihkan apa adanya, kan gitu, supaya mereka jelas. Jadi jangan cuma komentar-komentar, ngerti enggak mereka koalisi, ngerti enggak praksi, apa pembentukan AKD, ngerti enggak gitu. Dan kemarin kita udah laksanakan. Nah, makanya sebelumnya ada 3 bulan sebelum udah sinyal itu udah saya sampaikan dengan Pak Waka sebagai sekjen. Begini caranya. Gimana tuh pada saat itu? Nah, itu strategi memang tidak perlu kita ceritakan lagi. Fakta menyatakan bahwa kita tidak dapat. Itu aja. Itu udah di situ udah jelas. Nah, dengan kondisi sekarang nih, apa langkah komunikasi atau mungkin konsolidasi Golkar mungkin di internal sehingga gini dia. Kalau ketika sudah terbentuk AKD ini udah selesai dia. Gelombangnya udah selesai. Ibarat tsunami, gelombang pertama sudah, yang lain tidak pengaruh lagi. Oh, artinya tidak mempengaruhi kebijakan anggaran, apakah tidak mempengaruhi kebijakan kan Banggar, politik? kalau soal Banggar itu nanti itu ditentukan oleh fraksi masing-masing. Si A mau di Banggar, si A mau di Bamus, itu beda. Yang mendistribusikan anggota fraksi ke dalam AKD yang itu adalah ketua fraksi. Ketua fraksi. Misalnya kemarin Badrun di Banggar, kemudian saya naikkan lagi nih Yudi di Banggar, Badrun di Bamus. Oh, rolling ya, rolling. Kemudian artinya rolling anggota itu tergantung ketua fraksi ya. Iya, Yudi dan Mbak Bedron itu juga merangkap Mbak Pemperda karena mereka sarjana hukum gitu. Masuk di barisan. Iya. Gitu. Jadi itu tadi artinya sangat tergantung kepada orang yang memimpin koalisi itu. Siapa yang memimpin koalisi itu adalah ketua DPR. Dia mau kemana? Nah, kita ikut menentukan situ. Nah, makanya saya bilang tadi sinyal itu kan sudah ada beberapa gitu. Nah, tapi dengan kekuatan saya, artinya saya sudah berusaha melakukan pendekatan sama dia. Nah, itu kan. Tapi jangan salah, saya tetap tempur kemarin di Komisi 1. Masa? Iya. Nah, dengan Dempo Exler itu dia hanya dapat 6 suara, saya 4 suara. Walaupun hanya 2 anggota Golkar. Catat dia. Dia 6 suara, saya 4 suara. Selisih tipis. Nah, kalau bukan ada pengkhianatan pasti saya yang menang, tapi ada pengkhianatan dalamnya gitu. Ya kan? Iya. Nah, artinya dengan sekarang kondisi artinya ketika awal itu saya tidak dikondisikan mau jadi calon ketua fraksi karena ketua komisi. Menurut saya udah cukup 29. Tapi ada kawan kita dari fraksi juga gitu kan. Silakan nggak apa-apa. Gitu kan. Artinya dengan kondisi sekarang artinya sudah selesai ya dinamika itu ya. Dinamika itu sudah selesai. Karena kita gini kan Pak, ketika sudah selesai pemilihan udah diketok dalam paripurna, semua anggota harus mendukung AKD yang ada. Wajib itu? Wah, ya wajarlah. Sumpah anggota. Oh, kemarin disumpah ya? Bukan, ketika dilantik kita menjalankan aturan sesuai ke mekanisme yang berlaku. Nggak boleh masih ada bekas ini, nggak ada. Nggak ada. Nggak dendam segala macam. Nggak ada lagi. Sama dengan kita kemarin sudah selesai. Sekali lagi kolektif kolegial deh. Semangat kebersamaan Bang ya. Ketika putusan bukan di fraksi, bukan di komisi, di paripurna dan tetap tergantung pada ketua fraksi kan gitu. Putusan apapun dia dibawa ke dalam paripurna. Nah, ini kan ada publik juga yang menganggap bahwa Golkar kalah strategi. Ini memang pakai strategi ya, Bang ya? Kalau dalam bukan soal strategi tadi, itulah tadi aku bilang tadi. Ini adalah akumulasi dari kepentingan. Nah, kalau misalnya kepentingan merasa nyaman saja tentu masih dengan kita. Nah, ketidaknyamanan ini kenapa? Nah, hanya ketua koalisi yang tahu dan mereka yang didudukkan di komisi sekarang. Tapi itu sudah menjadi sinyal bahwa mungkin ke komunikasi bisa soal nyaman tadi ya. Lah iya, itu tadi kan. Tapi kan ada disebut itu dalam lagu Aku Bukan Jodohku. Ya kan? Asik. Ya. Apa itu? Ya kan. Ini salahku. Iya. Ya artinya bukan jodoh. Terlalu mementingkan egoku. Tak mampu bersanding nyaman denganku. Oh iya. Soalnya kan. Jadi ada pesan dalam lagu itu kayak sesuai dengan makna yang tadi kan dinamika yang ada di DPR.
Jadi jangan salah si A, salah si B di fraksi. Enggak, bukan begitu dia. Akumulasi dari kepentingan ya, baik intern maupun di luar DPR. Nah, itu semua mungkin ada di itu tadi yang memimpin koalisi. Gitu. Tapi Bang, ini kalau bicara yang sepenuhnya bertanggung jawab ketika kita bicara kepentingan Golkar tidak terakomodir dalam seluruh elemen AKD ini, siapa yang bertanggung jawab? Kalau bicara kepentingan itu begini. Nah, ya, karena kan fraksi dengan bicara fraksi nih. Nah, ini kan kepentingan itu, ini kan yang memimpin koalisi maksud saya. Ya. Kepentingan itu bukan berarti kepentingan tadi akumulasi. Jadi kita tidak bisa sebut di dalam hal ini. Kecuali bukan di dalam podcast bisa kita sebut kan gitu. Ya. Kalau sini kepentingan orang tuh ada kepentingan, saya dilayani betul sama Damar, bagus banget dia, apa saya minta dapat gitu. Udahlah nanti pemilihan AKD nanti kau aja, jadi nggak gitu, kita bayangannya ya. Nah, kemudian ekstern ada lagi. Ada faktor X juga. Maunya saya begini kok jadinya begini gitu. Ya, cukup atas itu saja ya. Iya. You understand? Yes. Yeah. Nah, jadi ada sana bahwa begitulah penjelasan gamblang oleh sekarang masih ketua fraksi Bang. Sudah Abang sebagai masih. Ketua fraksi Partai Golkar ingin memberikan penjelasan secara gamblang bahwa di tengah dinamika pembentukan atau penetapan anggota dewan tadi bahwa tidak yang akan jelas saya tidak ada pengaruhnya sama saya dengan alat maupun pemilihan presiden maupun gubernur bupati yang akan datang. Dan Golkar tetap solid, Bang. Golkar tetap solid, nggak ada. Artinya kita itu tadi bilang tadi, kalau kita masih sehati, pasti pada periode 2,5 tahun ke depan kita masih sejalan. Ketika kita tidak sehati lagi, apa sebab? Ada kepentingan kamu dengan saya tidak pas, atau yang ada kaitannya dengan saya ekstern itu tidak pas gitu. Yang saya jelaskan tadi kan. Iya. Paham. Iya. Mungkin publik juga paham ini. Ya, itu saja kan. Artinya di sana yang menyaksikan tayangan ini bahwa semoga dengan penjelasan ketua fraksi Golkar ini bisa memberikan penjelasan secara gamblang, bisa memberikan wawasan secara luas kepada adik sana bahwa dinamika dalam internal parlemen DPR itu ya biasa. Pertarungan ya biasa dalam pertarungan. Selesai sudah. Berangkul lagi ya. Artinya menyatu lagi untuk karena dia akan tergabung lagi anggota itu dalam komisi-komisi yang ada. Nah, ada kita artinya gini. Fraksi Golkar mendukung AKD yang sudah kita bentuk dan kita sahkan dalam paripurna. Kita juga ikut mengesahkan dalam paripurna. Iya. Artinya hanya kita itu kemarin tadi di luar koalisi besar yang sudah ada. Nah, kenapa begitu? Tadi jawabannya. Oke. Ya kan? Oke. Bang, terima kasih Bang atas penjelasannya. Semoga nanti akan dan saya ketemu tetap lagi. Petarung sampai mati. Ini tapi sebelum kita tutup ini katanya mau maju wali kota, gimana kesiapannya? Itu nggak bisa kita sebut sekarang. Nanti kenapa? Karena itu sesuai petunjuk partai. Besok lusa misalnya ini berubah. Pak Kombes calon anggota DPR RI saja. Oke, jawab apa? Siap kita gitu. Artinya tergantung keputusan partai. Partai kita itu tadi sama dengan pembentukan koalisi itu. Kalau A kata partai A, B kata artinya pada prinsipnya kita harus mempersiapkan diri. Kemanapun kita udah, kalau kita di mana-mana udah siap. Itu kata kuncinya itu. Bang Subadi siap di segala sesuai medan tempur. Petunjuk partai. Iya, siap dalam segala medan tempur, kan? Oke. Nah, Bang, terima kasih atas waktunya. Semoga kita akan bertemu lagi di dialog-dialog yang topik-topik yang hangat, yang beda. Mudah-mudahan semua kaderisasi Golkar dan publik lain yang berkomentar semakin jelas apa yang saya maksudkan tadi dan tidak bertanya-tanya, inilah apa adanya dan memahami dinamika yang ada di DPRD. Dan Golkar sudah memimpin selama 2,5 tahun di AKD itu memegang ketua BK dan ketua Komisi 3. Sekarang kita doakan semoga AKD yang ada bisa berjalan dengan baik sampai 2,5 tahun ke depan. Oke, sepakat ya. Berbis. Nah, ada sana. Terima kasih yang menonton tayangan ini. Semoga bisa menginspirasi, bisa mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Dan di akhir video ini kita tutup dengan tagline kita, Realita Pos TV Channel Berbis. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.